Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirina wa fil malai ila yaumil fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa natubukum wa iyyakum bitaqwallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awalina wal akhirina wa fil malai ila yaumil. Marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan jalan menjalankan segala perintah serta menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sering kita mendengar dengan berniat untuk bernadar dalam kehidupan ini. Nadar ada dua macam, yaitu satu, nadar mutlak. Seorang bernadar tanpa mengaitkannya dengan manfaat apapun. Semisal dia mengatakan, aku bernadar bulan depan bersedekah 100.000 rupiah, maka ini hukumnya boleh selama yang dinadarkan tersebut adalah ketaatan dan mubah, bukan sesuatu yang haram. Jenis ini termasuk ibadah. Orang yang menunaikannya dipuji oleh Allah, sebagaimana firman Allah ketika menyifati al-abrar, yufa'una binadari, mereka menunaikan nadar mereka. Quran surat Al-Insan ayat ke-7. Rasulullah SAW bersabda, man nadara an yudi Allah wal yudihu. Barang siapa yang bernadar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaknya melakukannya. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 6696. Nadar seperti ini wajib dilakukan. Apabila tidak, maka harus membayar kafarah. Yang kedua, nadar muqayyad. Seorang bernadar dengan mengaitkannya pada manfaat tertentu. Semisal ia mengatakan, jika aku lulus tes dan diterima di perusahaan ini, maka aku akan berpuasa 3 hari. Ia mengaitkan puasanya itu dengan kelulusannya. Jika tidak lulus, maka ia tidak berpuasa. Jika aku sembuh, maka aku akan memberikan makanan serta pakaian kepada 10 anak yatim. Ia mengaitkan sedekahnya kepada anak yatim dengan kesembuhannya. Jika tidak sembuh, maka ia tidak melakukannya. Nadar muqayyad inilah yang sering dilakukan oleh kaum muslimin. Karenanya perlu kita mengetahui hukum-hukumnya. Hukum nadar muqayyad ada perinciannya sebagai berikut. 1. Sebelum diucapkan, nadar muqayyad ini tidak dianjurkan untuk dilakukan, hukumnya haram. Nadar inilah yang dilarang oleh Nabi. Beliau bersabda, lan yadiru fa inna nadra la yughni minal qadari syai'an wa inna ma yustaraju bihi minal labakhili. Janganlah kalian bernadar, karena sesungguhnya
nadar tidaklah mempengaruhi atau mengubah takdir sama sekali dan hanya dikeluarkan dari orang wakil. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1640. Yang kedua, setelah diucapkan, jika nadar mubayyat telah terlanjur diucapkan, maka berlakulah konsekuensinya dan dilihat dari isi nadarnya. Jika isinya ketaatan, seperti ia mengatakan, jika aku lulus, aku akan puasa 3 hari, maka ia wajib melakukan nadarnya tersebut. Namun apabila ia tidak melakukannya, maka ia harus membayar kafarah. Jika isinya perkara mubah, seperti yang ia mengatakan, jika aku lulus, aku akan traktir makan sate kawan-kawanku, maka ia diberi pilihan untuk menunaikannya yang lebih utama atau tidak menunaikannya namun wajib membayar kafarah. Jika isinya maksiat, seperti ia mengatakan, jika aku lulus, maka aku akan belikan setiap kawanku 1 botol whisky atau khamr, maka ini haram menunaikan nadarnya tersebut, tetapi ia harus membayar kafarah. Wa man nadara an yaziyu yahu wala yazihi. Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepadanya, maka janganlah ia bermaksiat kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6696. Semua nadar yang kita sebutkan di atas adalah nadar yang ditujukan kepada Allah. Adapun jika seorang bernadar kepada selain Allah, semisal seorang mengatakan, jika panen padi berhasil, aku akan berikan sebagiannya ke kawah gunung berapi sebagai ucapan terima kasih untuk arwah-arwah leluhur, maka ini nadar, ini tidak boleh ditunaikan, tidak ada kafarotnya. Yang wajib adalah segera bertaubat kepada Allah karena ia merupakan kesyirikan. Kafarah nadar adalah sumpah. Rasulullah SAW bersabda, nadar itu adalah sumpah. Kafarah nadar adalah kafarah sumpah. Hadis riwayat Ahmad As-Sahih. Mengenai kafarah sumpah, Allah telah menjelaskannya secara gamblang di dalam Al-Quran. Allah berfirman, la yu'akidukumullahu billahwi fi aymanikum walakin yu'akidukum bima aqadumullah ayman fatabarrahu in'amu ashari masakina min awsati wa tu'imunna ahlikum aw kisbatuhum aw tahiru raqabah faman lam yajid fasiyamu salasatin ayam dalika kafaratu aymanukum idza halaftum wa fadu aymanukum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat atau melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu. Bila kamu bersumpah dan kamu melanggar, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 89. Di dalam ayat ini Allah memberikan 3 pilihan berupa: 1. Memberi makan 10 orang miskin berupa makanan
yang biasa dimakan. 2. Memberi pakaian kepada 10 orang miskin dengan pakaian yang jika dipakai untuk sholat sah sholatnya. Yang ketiga, memerdekakan seorang budak mukmin atau mukminah. Jika tidak mampu dengan salah satu dari 3 di atas, maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Hadirin Jumat rahimakumullah, semoga yang sedikit ini menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa minal ayat wa dzikril hakim. Aku